Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menjadi bagian dari orang yang dipilih oleh Tuhan. Firman Allah telah mencatat saudara bahwa banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Itu sudah merupakan ketetapan bahwa hanya sedikit orang yang akan menjadi orang pilihan oleh karena respon manusia terhadap panggilan Allah. Tetapi dari antara sedikit orang yang terpilih itu, saya percaya setiap kita rindu menjadi bagian dari orang yang sedikit itu. Tidak ada di antara kita yang mau akan menerima hukuman sampai selama-lamanya. Tidak ada di antara kita yang mau masuk neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, biarlah setiap kita menjadi bagian dari sedikit orang yang dipilih itu. Akan banyak orang yang akan terkejut saudara, karena mereka mengikut Tuhan, tapi ternyata mereka bukan menjadi orang pilihan Tuhan. Bukankah ada firman Allah yang mencatat bahwa di hari-hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru, bukankah kami melakukan ini, melakukan itu demi nama-Mu? Tetapi apa jawab Tuhan? Enyahlah daripadaku, hai engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Bukankah orang tersebut berpikir bahwa mereka adalah pengikut Tuhan, bahwa mereka adalah orang yang sudah meresponi panggilan Tuhan, tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Saudara, setiap saudara yang mendengarkan renungan malam hari ini, jangan sampai menjadi bagian orang yang berpikir bahwa saudara telah menjadi orang Kristen yang benar, saudara sudah mengikut Tuhan, tapi ternyata saudara bukan menjadi bagian dari orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu menjadi orang yang sedikit yang dipilih itu yang saya rindu kita renungkan malam hari ini saudara. Bagaimana supaya kita menjadi bagian dari orang yang sedikit yang dipilih itu. Pastikan saudara, malam hari ini saudara benar-benar memahami firman Tuhan, dan saudara benar-benar menjadi bagian yang dipilih yang sedikit itu. Itu yang menjadi harapan dari renungan malam hari ini saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Sakaria pasal yang ke-13 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya objektif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Allah ditafsirkan benar-benar objektif, bukan berdasarkan pikiran semata. Kita akan lihat bersama apa kata firman Tuhan
yang Dia mau sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Sakaria pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Pedang menimpa umat yang baru. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana firman Allah menegaskan bahwa Dia rindu satu bagian, satu angkatan umatnya yang Dia pilih, yang seperti yang Dia harapkan. Dan dikatakan di sini saudara bahwa dari sekelompok umatnya tadi kemudian Dia proses, dan tinggallah 1/3 daripada umatnya itu yang akan tinggal seperti yang Dia harapkan, yang akan bertahan seperti yang diharapkan. Bayangkan saudara, dari begitu banyaknya umatnya, setelah diproses maka tinggallah 1/3. Artinya sekali lagi, sedikit dari banyak tadi saudara, hanya 1/3. Kembali hari ini saya rindu kita merenung bagaimana supaya kita menjadi bagian dari yang sedikit itu. Apa yang kita perlu belajar dari prinsip-prinsip firman Tuhan ini yang dikatakan bahwa 1/3 yang tinggal. Siapa 1/3 itu? Orang yang bagaimana yang menjadi bagian dari 1/3 yang tinggal itu saudara. Hari ini saya rindu kita mengoreksi diri terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan perenungan ini. Adakah saudara hari ini benar-benar merindukan bahwa saudara menjadi bagian dari yang 1/3 itu? Adakah saudara saat ini benar-benar menganggap penting bahwa saudara menjadi bagian dari yang 1/3 itu saudara? Menjadi bagian dari sedikit umat Tuhan yang benar-benar akan mengalami keselamatan. Saya rindu saat ini saudara, itu terlebih dahulu kita koreksi ke dalam diri kita. Dari begitu banyak orang yang dipanggil, sedikit yang akan dipilih. Apakah saya dan saudara benar-benar rindu menjadi bagian dari sedikit yang dipilih itu? Bukan hanya sekedar perkataan saudara, tapi dari dalam hati kita ada kerinduan yang terdalam. Aku benar-benar rindu menjadi sedikit yang terpilih itu. Aku tidak mau menjadi anak Tuhan yang gagal. Aku tidak mau menjadi anak Tuhan yang tidak dikenal oleh Tuhan. Aku tidak mau menjadi anak Tuhan yang aku berpikir aku dikenal, tetapi aku tidak dikenal oleh Tuhan. Kalau kerinduan itu hari ini sudah ada membara di hati kita saudara, maka kita akan belajar bagaimana supaya kita menjadi bagian dari 1/3 yang akan menjadi umat pilihan Tuhan itu. Jadi saudara, kita akan belajar ada 3 hal yang ditekankan oleh firman Tuhan di sini. Siapa, orang bagaimana dari yang 1/3 yang tinggal itu? Yang pertama saudara, di ayat 7 dikatakan, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku.
Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan lenyap mati binasa. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib denganku. Demikianlah firman Tuhan, bunuhlah gembala. Lihat saudara, bahwa terlebih dahulu dikatakan bahwa gembala itu adalah gembalanya Tuhan. Gembala itu adalah orang yang karib dengan Tuhan. Tetapi firman Allah berkata, bangkitlah pedang, bunuhlah gembala. Apa tujuannya saudara? Sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Jadi tujuan kalimat yang menegaskan bunuhlah gembala di sini adalah untuk melihat kualitas domba. Apakah ada domba itu yang akan bertahan? Maka ayat 8 dikatakan, maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa. Jadi dari keseluruhan domba tadi, setelah gembala tidak ada, maka dari keseluruhannya hanya 1/3 yang akan bertahan. Artinya apa saudara? Yang saya mau kita renungkan benar di sini adalah bahwa Tuhan rindu kemandirian dari domba-domba itu. Di mana selama ini domba-domba itu begitu tergantung kepada gembala. Tetapi kali ini Tuhan mau lihat yang akan tinggal setelah gembala itu tidak ada. Berapa banyak. Yang akan bertahan setelah gembala itu tidak ada, berapa banyak. Hal yang saya rindu kita belajar di sini, saudara, adalah kemandirian. Artinya Tuhan ingin satu angkatan, satu kumpulan umatnya yang mandiri, yang tidak terlalu bergantung. Di mana memang domba itu, saudara, sangat bergantung kepada gembala. Tetapi kali ini Tuhan mau ada satu kualitas umat-umatnya yang benar-benar mandiri dalam pertumbuhan mereka, dalam keimanan mereka, dalam kerohanian mereka. Mereka adalah orang-orang yang mandiri. Saat tidak ada gembala, mereka tetap orang yang rohani. Saat tidak ada gembala, mereka tetap bertumbuh. Saat tidak ada gembala, mereka tetap setia. Karena memang saudara, kalau kita lihat dalam perjalanan orang Israel, seringkali pemimpin yang menentukan mereka hidup mengikut Tuhan, setia kepada Tuhan atau tidak. Saudara ingat, sebentar saja, hanya hitungan hari, Musa naik ke gunung itu dan kemudian mereka sudah menyembah berhala di kaki gunung. Setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, Yosua memimpin mereka, semuanya baik. Tetapi setelah Yosua mati, akhirnya mereka menjadi penyembah-penyembah berhala di seluruh negeri itu. Artinya apa saudara? Bahwa pengiringan mereka kepada Tuhan itu sangat tergantung kepada pemimpin. Itu sebabnya di sini firman Allah berkata, bunuhlah gembala supaya aku lihat berapa banyak yang akan bertahan. Allah memakai bahasa bahwa aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Yang tidak akan mampu bertahan akan binasa, saudara. Yang tidak mampu mandiri akan binasa. Dan yang tinggal daripadanya hanya sedikit, hanya 1/3 yang akan bertahan. Hari ini, saudara, ini menjadi gambaran. Sebagai aplikasinya, mari kita merenung. Tuhan merindukan anak-anak Tuhan yang mandiri hari ini, saudara. Di mana pengiringan kita akan Tuhan, ibadah kita, kesetiaan kita, kerohanian kita, pertumbuhan rohani kita, itu tidak bergantung kepada orang lain, tetapi benar-benar mandiri. Hari ini, kondisi ini, situasi pandemi ini benar-benar sesuai dengan apa yang kita belajar hari ini, saudara. Di mana di dalam masa pandemi seperti ini, benar-benar kita dituntut untuk mandiri dalam pertumbuhan rohani kita.
tidak lagi bergantung kepada gereja, tidak lagi bergantung kepada pendeta, tidak lagi bergantung kepada orang lain, tetapi benar-benar mandiri. Disinilah dalam kondisi seperti ini kualitas anak-anak Tuhan benar-benar diuji, saudara. Apakah kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang berkualitas, yang akan menjadi umat pilihan, menjadi bagian yang sedikit yang dipilih itu, ataukah menjadi bagian yang akan binasa itu? Tidak heran, saudara, dalam situasi dan zaman seperti ini akan banyak orang yang merasa bebas, tidak lagi harus beribadah di hari Minggu. Ada alasan untuk tidak beribadah misalnya. Ada alasan untuk tidak lagi melayani seperti biasa, karena memang selama ini pun bagi mereka pelayanan itu menjadi beban. Ada alasan untuk tidak melakukan ini dan itu karena corona dan sebagainya. Tetapi dengarkan, saudara, bahwa waktu akan terus berjalan dan proses ujian itu tetap berjalan. Dan dalam proses ini, saudara, secara otomatis kita akan diuji. Apakah kita akan menjadi bagian dari 2/3 yang akan binasa seperti yang digambarkan di dalam perikop ini, saudara, ataukah menjadi bagian yang 1/3 yang akan selamat dan bertahan? Yang dituntut di sini adalah kemandirian kita, saudara, kemandirian kita. Pertumbuhan rohani itu bukan tergantung orang lain. Kalau dari dulu saudara sudah membiasakan diri disiplin mandiri secara rohani, saudara tidak akan kaget ketika situasi ini datang. Saudara akan tetap bertumbuh secara mandiri. Saya begitu banyak melihat, saudara, bahwa ada orang-orang yang kelihatan rohani di depan pendeta. Ada orang-orang yang kelihatan rohani di depan pemimpin rohaninya. Tetapi ketika di belakang pemimpin rohaninya tersebut, saudara, mereka bertolak belakang dari apa yang dilihat di depan. Satu kali misalnya, saya punya jemaat, saudara, saya punya orang yang saya layani, yang saya didik, saya kembangkan, dan kemudian, saudara, saya bersyukur bahwa saya membuat pemuritan, saya mendidik mereka untuk lepas dari karakter-karakter yang tidak benar, lepas dari perbuatan dan ikatan-ikatan yang tidak benar. Contohnya misalnya, saya menegaskan kepada mereka, saya mendidik mereka supaya mereka lepas dari rokok. Dan sepertinya pada waktu itu banyak yang lepas dari rokok, dari pemuritan itu, saudara. Karena mereka menyaksikan bahwa mereka lepas dari rokok, dan kemudian saya juga tidak melihat lagi mereka merokok. Saya bersyukur dan saya bangga dengan itu. Ada perubahan hidup yang terjadi pada mereka. Tetapi satu kali, saudara, saya berkunjung ke rumah satu jemaat. Betapa kagetnya saya pada waktu itu ketika saya datang ke rumahnya, dan kebetulan dia ada di halaman rumahnya, dia sedang menjemur sesuatu di sana. Dan kemudian saya datang bersama istri saya. Waktu saya sampai di sana, dia sedang merokok. Saya jadi serba salah. Apa yang harus saya perbuat? Kalau dia tahu saya melihat dia merokok, mungkin dia akan malu dan tidak berani lagi datang ke gereja. Dan selagi saya berpikir, saudara, dia sudah lihat saya, dan tiba-tiba akhirnya dia ambil rokoknya dan dia ditutupi pakai kain. Bayangkan, saudara, waktu itu apa yang menjadi pikiran saya? Jangan-jangan nanti terjadi kebakaran gara-gara ulahnya ini. Artinya dari peristiwa ini, saudara, bahwa ada orang yang kelihatan rohani di depan pendeta. Ada orang yang kelihatan tidak lagi berlaku buruk di depan pendeta. Dan orang yang demikian tidak akan mampu bertumbuh secara mandiri, karena hanya gara-gara melihat orang lain, gara-gara pengaruh orang lain, atau karena kehadiran orang lain dia tidak melakukan dosa. Tetapi ketika tidak ada yang mengawasi dia, maka dia akan hidup dalam dosa lagi. Nah, saudara, hari ini bagaimana dengan saudara? Mari renungkan kehidupan saudara masing-masing. Adakah saudara sudah membangun satu kehidupan rohani yang mandiri, yang bertumbuh secara mandiri, yang setia terus secara mandiri?
Artinya apa saudara? Bahwa apapun kondisinya, apapun situasinya, saudara tetap rindu bertumbuh secara mandiri. Sekalipun hari ini misalnya di gereja saudara tidak diperbolehkan untuk beribadah karena kondisi pandemi ini, tetapi saudara tetap rindu untuk beribadah. Saudara bangun mesbah sendiri, saudara bangun mesbah keluarga saudara, saudara renungkan firman Tuhan sendiri. Setiap hari saudara disiplin merenungkan firman Tuhan. Bagi saudara penting untuk setia secara rohani, bersekutu dengan Tuhan, bertumbuh secara rohani, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini pastikan saudara, karena di sini orang yang menjadi bagian yang bertahan dari sepertiga itu adalah orang yang benar-benar mandiri, di mana pada waktu itu gembala tidak ada lagi dan mereka tetap bertahan. Biarlah hari ini setiap kita bersyukur dan kita berdoa supaya nanti ada waktunya kita kembali bisa bebas beribadah seperti biasa saudara di gereja kita masing-masing. Tetapi sekalipun demikian, biarlah kita semua menjadi orang-orang yang mandiri dan bertumbuh secara mandiri, bukan lagi dipengaruhi oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang akan bertahan itu, yang akan tinggal itu adalah orang-orang yang mandiri. Lalu kemudian yang kedua, ayat yang ke-9 saudara. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti menguji emas. Saudara, tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup hanya modal kemandirian, apalagi tidak mandiri. Sekarang yang mandiri, yang bertahan mandiri itu, kembali Tuhan berkata, aku akan menaruh yang sepertiga itu, yang bertahan itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang yang memurnikan perak. Tuhan mau yang sepertiga ini diuji lagi dan diuji lagi, seperti memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti memurnikan emas. Saudara perhatikan, Tuhan begitu rindu satu umat yang benar-benar teruji. Sudah bertahan sepertiga tadi, berjuang mandiri, bertumbuh dan sebagainya. Dan kemudian mereka akan diuji lagi seperti menguji perak, seperti menguji emas. Saudara, apa yang terjadi dalam menguji perak dan menguji emas? Maka kalau satu perak atau satu emas itu mau dibentuk menjadi perhiasan yang indah, maka yang akan dilakukan adalah dibakar. Dan setelah membara, kemudian dipukul, dibentuk, diproses. Kemudian setelah agak terbentuk sedikit, dibakar lagi. Lalu setelah membara kemudian dipukul, dibentuk, diproses, dipukul, dibentuk, diproses, dipukul, dibentuk, diproses, dipahat. Kemudian dibakar lagi, dipahat lagi, dipukul, dibentuk, diproses, dipahat. Tergantung menjadi seperti apa dia dibentuk. Dia akan dibakar, dipukul, diproses, dibakar, dipukul, dan diproses supaya benar-benar terbentuk seperti yang diinginkan, supaya benar-benar pahatannya, bentukannya, hiasannya seperti yang diinginkan oleh pembentuknya. Saudara, hari ini Tuhan mau kita menjadi seperti emas dan perak. Kita benar-benar diproses, dibentuk menjadi perhiasannya Tuhan yang paling indah. Saudara sedang diproses oleh Tuhan menjadi perhiasan Tuhan yang paling indah dalam hidup saudara. Dia berkata bahwa dia akan proses hidup saudara, dia akan bentuk hidup saudara menjadi perhiasan Tuhan yang indah di hadapannya. Kalau saudara tidak mampu dan tidak sanggup untuk diproses dan dibentuk, dibakar, menjalani satu proses yang begitu berat untuk memurnikan saudara, kalau saudara tidak mampu, maka saudara tidak akan menjadi bagian sepertiga yang akan diselamatkan, yang akan bertahan itu saudara. Untuk menjadi bagian dari sepertiga itu,
dan akan tetap bertahan. Kita bukan hanya dituntut untuk mandiri dan bertumbuh, kita dituntut untuk siap dibentuk dan diproses terus, dibentuk dan diproses terus. Hari ini mungkin saudara ada dalam proses itu. Mungkin saudara sedang dibentuk oleh Tuhan. Bersyukurlah kalau hari ini saudara sedang diuji, diproses, dibentuk oleh Tuhan. Itu berarti Tuhan mau membentuk saudara menjadi lebih indah lagi. Kalau hari ini saudara tidak diuji dan tidak diproses, hati-hati saudara. Jangan-jangan saudara bukan menjadi bagian yang sepertiga itu, sehingga saudara tidak lagi perlu dibentuk dan diproses. Untuk menjadi bagian yang sepertiga itu, kalau hari ini saudara sedang ada dalam situasi di mana saudara dibentuk dan diproses, bersyukurlah karena Tuhan sedang membentuk saudara menjadi perhiasannya yang indah, menjadi pribadi-pribadi yang indah. Itu sebabnya seberapa berat pun, seberapa sulit pun, seberapa lelah pun saudara menghadapi semuanya, tetap bertahan saudara. Seberapa hancur pun saudara dibentuk, diproses, dipukul, dibakar melalui pembentukannya Tuhan, melalui pencobaan, melalui ujian dan apapun itu, tetap bertahan saudara. Mungkin ada masalah hidup yang Tuhan izinkan saudara alami untuk memproses saudara melalui masalah itu, tetap bertahan. Mungkin ada kesulitan yang Tuhan izinkan saudara alami untuk melihat bagaimana saudara berespon terhadap proses yang Tuhan beri kepada saudara, tetap bertahan. Mungkin ada penyakit yang Tuhan izinkan saudara alami untuk melihat apakah saudara mampu dan sanggup diproses oleh Tuhan menjadi pribadi yang indah. Tetaplah bertahan. Dari semua hal yang Tuhan izinkan kita alami, dengar saudara, itu semuanya bagian dari proses di mana Tuhan mau membentuk kita. Tuhan mau memproses kita menjadi perhiasannya yang indah, menjadi pribadi-pribadi yang indah, semakin serupa dengan Kristus. Mari siap untuk tetap bertahan apapun yang terjadi. Kalau selama ini mungkin saudara sudah lelah, selama ini mungkin saudara sudah protes, selama ini mungkin malah saudara sudah menyalahkan Tuhan, selama ini atau bahkan saat ini saudara sudah mulai tidak percaya bahwa Tuhan membela hidup saudara, saudara mulai menjauh dari Tuhan. Dengar saudara, kalau itu yang saudara lakukan, saudara menjadi bagian dari 2/3 yang akan binasa. Tetapi kalau hari ini saudara sudah merenungkan firman Tuhan, seberapa berat, seberapa sulit pun itu, tetaplah bertahan untuk menjadi bagian dari 1/3 yang akan tetap bertahan di hadapan Tuhan, menjadi umatnya yang akan diproses dan siap dimurnikan terus dan dimurnikan terus. Itu yang kedua saudara. Dan yang ketiga, masih di ayat 9 dikatakan, Aku akan menaruh 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Lalu kemudian apalagi yang ada pada orang yang 1/3 itu saudara? Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Apa yang kita lihat di sini saudara? Ada satu hubungan yang intim antara umatnya dengan dia, antara orang yang 1/3 tadi dengan dia. Ada pengenalan yang dalam antara orang yang 1/3 tadi dengan dia. Saling mengenal, mereka mengenal Tuhan, Tuhan mengenal mereka. Mereka memanggil Tuhan, Tuhan menjawab mereka. Mereka berkata bahwa Tuhan adalah Allahku. Tuhan berkata, engkau adalah umatku. Ada satu hubungan timbal balik yang intim dan akrab antara orang yang 1/3 ini tadi saudara. Artinya yang ketiga yang harus ada di dalam diri orang yang rindu menjadi bagian yang 1/3 ini saudara adalah hubungan dan keintiman dengan Tuhan, di mana mereka dengan Tuhan, saya dan saudara dengan Tuhan, ada keintiman, ada pengenalan akan Tuhan. Saudara, hari ini seringkali orang lebih mementingkan beragama daripada pengenalan dan keintiman dengan Tuhan.
lebih mementingkan pelayanan dari pengenalan dan keintiman dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Jangan sampai saudara merasa rohani karena saudara setia ke gereja, saudara menjadi pelayan, saudara berkorban banyak di gereja dan sebagainya dan sebagainya. Jangan sampai saudara bangga karena saudara menjadi orang yang punya jabatan di satu pelayanan, orang yang punya jabatan di satu gereja. Karena itu tidak ada sama sekali saudara hubungannya menjadi bagian orang yang sepertiga itu. Yang menentukan adalah pengenalan kita akan Tuhan dan keintiman kita dengan Tuhan. Yang menentukan adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Itu yang saya rindu saudara semua pastikan hari ini. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai jemaat di satu gereja, sebagai pelayan-pelayan, siapapun saudara, saya rindu hari ini, saya menegaskan kepada saudara, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Miliki pengenalan akan Tuhan. Karena orang yang intim dengan Tuhan, karena orang yang mengenal Tuhanlah yang akan menjadi bagian dari yang sepertiga itu. Dengarkan saudara, kalau tidak menjadi bagian yang sepertiga itu, berarti kebinasaan yang sedang menanti. Saya percaya tidak ada di antara kita yang mau binasa. Saya rindu, saudara rindu kita semua menjadi bagian yang sepertiga itu. Dan untuk menjadi bagian sepertiga itu, sekali lagi yang ketiga, kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan, miliki pengenalan yang dalam dan intim dengan Tuhan. Itu yang ketiga saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan bahwa banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit orang yang akan dipilih. Dan saya percaya setiap kita yang mendengarkan renungan ini, setiap kita rindu menjadi bagian dari sedikit orang yang dipilih itu. Dan dari perikop ini, dari Zakaria pasal 13 ayat 7 sampai 9 ini, kita sudah belajar bahwa ada sepertiga umat Tuhan yang akan mengalami keselamatan, yang akan bertahan. Siapa mereka? Yang sepertiga itu adalah orang yang mandiri dalam kerohaniannya, orang yang tetap bertumbuh apapun situasinya secara mandiri. Lalu yang kedua, orang yang siap bertahan, diuji, diproses, diuji dan diproses. Dan yang ketiga, orang yang intim dan mengenal Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Kalau saya dan saudara rindu menjadi bagian yang sepertiga tadi saudara, milikilah kemandirian dalam bertumbuh dalam mengikut Tuhan. Kalau kita rindu saudara menjadi bagian sepertiga itu, maka siaplah diproses, jangan pernah menyerah. Apapun yang Tuhan perhadapkan, apapun yang Tuhan izinkan saudara alami, siaplah diproses, tetap bertahan, tetap kuat. Dan yang ketiga, tetaplah semakin intim dengan Tuhan, tetaplah semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat saudara menjadi bagian orang yang sepertiga tadi, yang sedikit tadi saudara, yang diselamatkan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajar dan mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami menjadi bagian yang dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya terpanggil tetapi tidak terpilih. Kami rindu, kami benar-benar menjadi orang yang terpilih. Terima kasih Bapa di sorga, dan hari ini kami sudah belajar bahwa orang yang menjadi bagian orang yang terpilih adalah orang yang mandiri. Kami tahu Tuhan, dalam kondisi ini khususnya kami harus terus bertumbuh secara mandiri dalam pengiringan kami akan Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bahwa orang yang bertahan, yang menjadi bagian sepertiga itu adalah orang yang mampu dan sanggup bertahan untuk diuji. Kami siap diuji Tuhan, untuk kami semakin dimurnikan. Dan kami juga sudah belajar bahwa bagian dari sepertiga itu adalah orang yang intim dengan Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Engkau, kami mau terus intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami dan raih janji firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya.
Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar.
Hari ini pun dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anakmu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hiperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini
ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan, apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anakmu, yang sedang mereka naikkan di hadapanmu, mohonkan kesembuhan daripadamu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anakmu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anakmu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anakmu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anakmu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Mungkin saat ini ada anak-anakmu ya Tuhan yang terlilit hutang.
Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa, saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau
Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.